Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Kembang Pelet. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kembang Pelet. Safina adalah seorang gadis cantik berumur 20 tahun. Tapi sayang, dia sudah kehilangan permata kegadisannya pada usia 15 tahun. Itu semua terjadi karena adanya permasalahan keluarga dan salah pergaulan. Dia pun tidak melanjutkan pendidikan sekolahnya, hanya tamat SMP karena faktor ekonomi dan kurangnya perhatian keluarganya. Tubuhnya yang aduhai dan parasnya yang teramat cantik membuat lawan jenisnya pasti terikat. Safina bukan pelacur karena dia tidak menjual tubuhnya demi uang. Tapi kebiasaannya dia memiliki lebih dari satu pacar dan hampir setiap pacar menidurinya. Wah Saf, apa sih rahasia kamu bisa cantik kayak gini? Tanya Rifa, temannya Safira. Rahasianya, ya mandi sperma lah. Jawabnya dengan gelak tawanya. Ngawur kamu, serius dong. Lagian pakai nanya segala. Ya kan pengen tahu Saf, padahal kamu gak suka ke salon. Ah udahlah, aku mau pergi dulu, ada janji. Oke, bye. Lelaki mana yang tak akan jatuh cinta pada Safira? Begitu bangganya dia dengan apa yang dimiliki tubuhnya, hingga membuat para lelaki bertekuk lutut. Saat melewati pusat perbelanjaan, semua pandangan lelaki hidung belang tak luput memperhatikannya. Senyum bangga Safina begitu menggoda. Tanpa sengaja saat sedang asik tebar pesona, dia menabrak seorang laki-laki di hadapannya. Aduh, maaf bang. Aduh, iya nggak apa-apa. Jawabnya begitu sopan. Dan pandangan Safina pun tidak bisa lepas dari wajah lelaki yang dia tabrak. Pesona lelaki itu menghipnotis Safina karena ketampanannya. Buset, gantengnya ini cowok. Bisiknya dalam hati. Mbak kenapa? Tanya laki-laki tampan itu membuyarkan lamunannya. Tidak apa-apa mas, bang. Panggil saja Sultan. Oh iya bang Sultan, maaf tadi saya nggak sengaja. Oh iya tidak apa-apa. Mbak siapa namanya? OMG, dia tanya nama aku. Bisiknya dalam hati Safina. Aku Safina. Jawab Safina sambil mengasongkan tangannya, berjabat dengan percaya diri. Oh iya, kalau begitu saya permisi duluan, ucap Sultan yang menolak jabatan Safina dengan lembut. Dia merasakan baru pertama kalinya menemui laki-laki setampan dan selembut dia. Rasanya Safina sudah jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Ya ampun, nomor HP-nya. Ucap Safina yang lupa kenapa dia tidak meminta nomor kontak laki-laki tadi. Semalaman Safina tidak bisa memejamkan matanya. Pikirannya melayang pada Sultan. Apa mungkin dia bisa bertemu lagi dengan Sultan? Tiba-tiba getar dari HP-nya menandakan ada panggilan masuk. Halo Rif. Saf, antar aku ke tempat nyusup Partini yuk. Main dukun lagi? Kurang cantik apa sih? Ayolah Saf. Males sih, tapi oke lah asal kamu traktir aku bakso gimana? Oke, tak masalah lah. Aku jemput ya besok siang, jangan lupa. Sip. Ya begitulah Rifa, kalau mau PDKT sama cowok pasti ke dukun. Dan selalu meminta Safina untuk mengantarnya. Ya karena Rifa hanya percaya sama Safina. Rifa sebenarnya gadis yang beruntung, orang tuanya seorang pengusaha hebat di kota. Hanya saja dia tidak terlalu cantik, meskipun selalu perawatan, dan tentunya itu membuatnya tidak percaya diri saat menyukai lawan jenisnya. Pergi ke dukun adalah jalan satu-satunya agar dia bisa mendapatkan orang yang dia suka.
Siang itu sesuai yang dikatakan Rifa, dia akan menjemput Safina ke rumahnya untuk mengantarnya ke rumah Nyi Supartini, dukun langganan Rifa. Klakson mobil Rifa yang sudah berada di depan rumah Safina. Berisik ah, sabar dong. Buruan dong. Iya bawel. Mereka pun berangkat ke rumah Nyai yang berada di perbatasan kabupaten yang mereka tinggali. Hanya 45 menit waktu perjalanan, tapi beberapa meter jalan menuju rumah Nyai adalah batu-batu besar dengan jalanan yang sangat rusak. Itulah alasan Safina sering malas kalau diajak mengantar Rifa ke dukun. Saya mau memikat laki-laki ini, Nyai, ucap Rifa setelah sampai di rumah Nyai Supartini. Dia menyodorkan sebuah foto laki-laki yang dia sukai. Rifa mendapatkan foto itu di media sosial milik laki-laki itu. Ya, tentunya di zaman sekarang sangat mudah bukan mendapatkan ribuan foto yang tidak kita kenal sekalipun. Hampir semua aplikasi menampilkan foto, entah itu Facebook, IG, email, WA, dan lain sebagainya. Banyak orang yang senang upload videonya di medsos tanpa mereka sadari akan dampak buruknya orang yang jahil dengan syiriknya. Senyum menyeringai dari Nyai. Baik, pulanglah, laksanakan syarat seperti biasanya. Biar nanti malam aku yang mengerjakan selebihnya, tambah Nyai pada Rifa. Safina hanya duduk manis saja di samping Rifa, memperhatikan percakapan mereka. Ya sudah Nyai, saya pamit, hatur nuhun. Kami berdua pun pamit, sedang Rifa terlebih dulu bersalaman dengan Nyai sembari menyelipkan amplop ke tangan Nyai. Syarat apaan sih Rif? Kok kayaknya kamu sudah hafal sampai gak perlu si Nyai jelasin lagi syaratnya? Tanya Safira saat perjalanan pulang dari rumah Nyai. Kalau kamu mau tahu, malam ini kamu nginep di rumahku, gimana? Penasaran sih? Oke lah, habis makan bakso, sesuai janji kamu kemarin, kita langsung ke rumahmu, gak usah pulang dulu. Terus kamu gak bawa baju ganti gitu? Kan ada punya kamu, jawab Safira santai. Ah dasar kamu ini. Malam pun tiba. Safina dan Rifa pergi ke halaman belakang rumah Rifa yang luas namun gelap. Rif, ini tuh dingin banget tahu. Kamu kok bukannya pakai baju malah pakai kain samping doang? Karena Rifa memang hanya menggunakan kain samping yang dililitkan pada tubuh. Diem deh, ini bagian dari ritual. Ritual? Tanpa banyak menjawab, Rifa pun duduk di atas batu besar yang berada di bawah pohon mangga. Di sana terdapat sebuah gentong berisi air kembang. Pertama-tama Rifa mengambil foto laki-laki yang dia sukai di sampingnya, lalu membakarnya di atas gentong berisi air kembang itu, hingga abu dari foto jatuh ke dalam gentong, dan Rifa pun mengaduknya dengan gayung yang terbuat dari batok kelapa. Begitu mantra yang Rifa bacakan kepada Eki Saryana, laki-laki yang disukainya, dan Rifa mengguyur tubuhnya dengan air kembang itu. Angin pun mulai mengencang dan ada beberapa kepulan asap tipis di samping Rifa. Seketika Safina merasa ketakutan dan bulu tengkuknya berdiri. Tiba-tiba berdirilah 3 sosok perempuan berdaster putih lusuh dengan wajah menyeramkan. Rif, awas, itu ada setan Rif. Safina panik. Tapi sepertinya kata-katanya seakan tidak sampai di telinga Rifa. Rifa terus mengguyurkan dirinya dengan air kembang 7 rupa tersebut sampai habis. Ritual pun selesai. Safina dan Rifa kembali ke dalam rumah menuju kamar. Gila kamu Rif. Gila kenapa? Itu kamu dikeroyok Kunti. Diam aja. Mereka yang akan membantuku. Mereka akan buat si Eki jatuh cinta padaku. Terus mereka pasti minta imbalan dong. Ya tentu saja, kepala kambing jantan. Tapi itu akan diritualkan sama Nyai Supartini. Aku hanya memberikan uangnya saja, jadi nggak perlu repot-repot beli dan nyembelih tuh kambing. Setelah berganti pakaian, Rifa pun mengajak Safina ngobrol sambil ngemil di balkon kamarnya. Kamu lihat, sebentar lagi si Eki bakalan telepon. Kalau enggak, chat aku pasti. Masa? Iya.
Dan tiba-tiba notifikasi WA dari HP Rifa berbunyi. Lihat ini, Egi chat aku, bilang kangen sama aku, Saf. Masa iya sih secepat itu hasil dari ritualnya? Safina masih belum bisa percaya dengan yang dilakukan sahabatnya. Tapi itulah kenyataannya. Bodo amat, toh aku nggak pakai pelet-peletan. Laki-laki sudah jatuh cinta dengan sendirinya sama aku. Bisik Safina dalam hati. Kini yang dipikirkan Safina adalah Sultan, laki-laki yang dia tabrak di pusat perbelanjaan waktu itu. Safina berharap akan ada pertemuan selanjutnya. Nampaknya wajah Sultan yang selalu hadir dalam ingatannya membuat semua ajakan kencan dari pacar-pacarnya Safina ditolak. Dia benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertamanya itu. Oh Sultan, di mana sih kamu? Lamunannya melayang, tak tentu arah. Sepertinya Safina berpikir untuk keluar sebentar, sekedar jalan-jalan di taman kota, agar otaknya sedikit segar setelah memikirkan Sultan setiap saat. Dinyalakannya sebatang rokok setelah dia sampai di taman kota. Dia duduk di kursi garis luar taman, karena batas garis di dalam adalah kawasan anti asap rokok. Baru saja setengah dari batang rokok itu dinikmatinya. Tiba-tiba dia melihat laki-laki yang dia kenal sedang berjalan menuju taman. Segera dia buang sisa puntung rokok di tangannya. Hai, Sultan kan? Mbak Safina ya? Nampaknya dia sedikit lupa. Iya. Apa kabar Mbak? Baik, kamu? Alhamdulillah Mbak, baik. Jangan panggil Mbak dong, kayaknya kamu juga lebih tua dari aku. Terus, Safina aja. Oh iya, maaf Mbak. Safina, aku ada urusan sama temanku di dalam taman. Nanti kita sambung lagi ya. Oh iya, boleh aku minta nomor HP kamu nggak? Boleh nih. Sultan menunjukkan layar ponselnya pada Safina. Dan Safina mengetik nomor Sultan di layar HP-nya dengan bahagia. Kini Safina merasa amat bahagia. Jalan-jalannya ke taman kota tidak sia-sia. Pertemuannya dengan Sultan untuk kedua kalinya itu yang dia harapkan. Setiba di rumah Safina melempar tubuhnya ke atas ranjang tidur yang empuk dengan tawa bahagia di wajahnya. Diambilnya ponsel yang ada di saku celana jeansnya. Diusap-usapnya layar ponsel itu dan seketika wajahnya berubah kesal. Sial, kuotanya sekarat. Gerutunya membanting ponsel ke sampingnya. Dengan tergesa-gesa dia bangkit pergi keluar rumah mencari tempat penjual pulsa terdekat. Percakapan lewat WA pun berlangsung hingga larut malam. Ada saja tingkah yang dilakukan Safina saat membaca balasan dari Sultan. Entah itu loncat-loncat di atas ranjang atau guling-gulingan ke sana kemari. Duh lapar nih, aku lupa makan dari tadi siang. Safina mengadu sambil memegang perutnya. Gara-gara abang Sultan nih bikin aku lupa segalanya. Bunyi notifikasi WA dari ponselnya berbunyi. Dengan sikap dia mengambilnya, takut kalau pujaan hatinya menunggu balasan darinya. Sialan, aku pikir si Sultan. Saf, cowok kamu nanyain nomornya kenapa diblokir katanya. Yang ternyata pesan dari Rifa. Udahlah biarin aja, ntar juga bosan sendiri. Ketiknya dan langsung mengirimkannya pada Rifa. Safina memang memblokir semua kontak laki-laki di ponselnya. Semua itu dilakukannya karena ingin fokus mendekati pujaan hatinya. Ya Sultan, siapa lagi coba? Pagi pun tiba. Malam itu Safina tidur dengan nyenyak setelah puas chattingan dengan Sultan. Dia segera menghabiskan sarapannya dan segera bersiap merias diri agar terlihat secantik mungkin. Baju merah muda di atas lutut dan sepatu hak tinggi putih yang dipilihnya. Ya, karena pagi itu Safina dan Sultan merencanakan pertemuan di sebuah kafe di dekat pusat kota. Gak dandan juga udah cantik, apalagi kalau dandan kayak gini. Sultan pasti langsung klepek-klepek deh. Safina berbicara dengan bayangannya sendiri di cermin rias. 15 menit menunggu, Safina yang menanti kedatangan Sultan terlihat sudah tak sabar. Hai. Sultan tiba dengan kemeja lengan panjang berwarna biru muda.
celana jeans hitam dan sepatu yang membuatnya semakin terlihat istimewa di depan Safina. Lama menunggu ya? Enggak juga. Sudah pesan minuman? Belum sih, kan nunggu kamu biar barengan. Keduanya pun memesan minuman dan makanan ringan sekedar cemilan. Larut dalam sebuah percakapan mengantar mereka menuju waktu jam makan siang. Nggak terasa ya udah jam 12:30 nih. Iya, apa nggak sekalian pesen makanan buat kita makan? Kamu aja, nanti aku yang bayar. Aku mau cari musola dulu. Musola? Iya, ini kan waktunya sholat zuhur. Iya. Jawab Safina agak heran dan malu. Ya, karena sepanjang dia mengenal banyak laki-laki, baru kali ini ada laki-laki yang ingat dengan sholat, meski sedang tidak di rumah. Sepulang berkencan, Safina lekas membersihkan dirinya dan melepas lelahnya di atas ranjang tidurnya. Tak terasa dia terlelap dalam tidurnya. Ya Tuhan, betapa gagahnya dia. Kulitnya yang putih dan bersih, tubuhnya kini mendekat kepada Safina. Tangannya yang kekar membelai rambut tubuhnya. Aku mencintaimu. Sultan berbisik di telinga Safina. Tangannya menyekar rambut Safina. Perlahan Sultan mencium lekuk leher Safina. Tentu Safina sangat menikmatinya, seperti banyak kupu-kupu yang menari-nari di atas kemesraan mereka. Tidak ada sejengkal pun tubuh yang terlewatkan. Kumohon jangan tinggalkan aku ya Tan. Safina memeluk tubuh kekar Sultan di balik selimut yang membalut tubuh mereka. Biasanya laki-laki yang tergila-gila terhadap keistimewaan Safina. Kini sebaliknya, Safina yang tergila-gila oleh Sultan hingga tidak ada waktu yang terbuang memikirkannya. Maaf Safina, aku harus pergi. Kemana? Jangan pergi, kumohon. Sultan pergi meninggalkan Safina sendiri di atas ranjangnya. Dia menangis ketika melihat Sultan merapikan pakaiannya dan berlalu pergi. Sultan tidak sedikit pun menoleh kepada Safina yang sedang menangis terseduh-seduh. Tidak, kumohon, jangan! Teriak Safina histeris. Seketika gelas yang ada di meja samping tempat tidur Safina pecah karena tersenggol oleh tangan Safina yang menepis-nepis. Ih, apaan ini? Nafas Safina yang tersengal-sengal karena terbangun dari mimpinya tentang Sultan. Ya Tuhan, cuma mimpi. Safina mengatur napasnya dan setelah stabil dia lekas mengajak tubuhnya membersihkan diri di kamar mandi. Saf, aku ke rumahmu sekarang. Pesan dari Rifa. Ada apa Rif? Temannya aku belanja, aku traktir. Oke lah. Setelah sampai di sebuah mall, Rifa dan Safina sangat antusias memilih-milih baju model keluaran terbaru. Tak hanya baju, mereka juga membeli kosmetik, tas dan beberapa sepatu. Ya begitulah sifat perempuan kalau sudah belanja seperti orang kerasukan. Saat Safina sibuk memilih-milih tas di dalam toko yang ada di mall, dia melihat lelaki yang dicintainya berdiri di dekat rak tas yang lain. Saat akan menegurnya, tiba-tiba Safina mengurungkan niatnya menegur Sultan. Dia melihat seorang wanita yang tiba-tiba datang merangkul tangan Sultan dengan manjanya. Wanita itu sangat cantik dengan balutan hijab merah maronnya. Seketika Safina pun menangis, menumpahkan air matanya. Dan Rifa pun datang dari arah belakang Safina, seraya bertanya apa yang membuatnya menangis. Kenapa Saf? Kau lihat itu? Siapa mereka? Sultan. Sultan siapa? Dia laki-laki yang sedang aku dekati, Rif. Tangis Safina dalam pelukan Rifa. Tumben kamu nangisin laki-laki. Biasanya kamu suka bikin nangis laki-laki. Apa kamu jatuh cinta beneran sama dia? Tangis Safina membawanya kesedihan hingga berlarut. Sampai tiba di rumah pun Safina tetap saja bersedih hingga dia tidak mempedulikan lagi belanjaannya. Safina, sudahlah kamu tenang dulu. Kenapa dia seperti memberi harapan padaku jika sudah mempunyai kekasih? Apa ini yang namanya karma? Mungkin dia bukan pacarnya, Saf. Tapi mereka sangat mesra, Rifah.
Safina tidak ingin berlarut memikirkan Sultan. Dia sengaja mematikan ponselnya dan berlalu ke tempat tidur. Berulang kali Safina berusaha memejamkan matanya, tapi tidak bisa. Ingatannya terlalu berat memikirkan Sultan. Aku benar-benar mencintainya. Tangis Safina memecah keheningan kamarnya. Safina mengacak-acak rambutnya, lalu bangkit membanting barang-barangnya, hingga kamarnya terlihat bagai kapal pecah. Nyai, dia mengingat satu nama. Ya, dukun langganan Rifah. Tapi itu tidak mungkin. Safina tidak memiliki banyak uang untuk pergi ke dukun itu. Apalagi tumbalnya kambing. Dari mana dia harus mendapatkan uang? Sedangkan dia tidak bekerja, dan yang memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini adalah pacar-pacarnya yang selalu rela berkorban untuknya. Semakin berat pikirannya, lalu dia mengambil ponselnya dan dinyalakan. Rifah, aku butuh bantuanmu. Sebuah pesan dikirimkannya kepada Rifah. Apa itu, Saf? Aku mau pinjam uang. Berapa? Berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk melakukan ritual kembang pelet itu? Maksudmu? Aku ingin melakukannya kepada Sultan. Kamu yakin? Tentu. Boleh saja, tapi sebaiknya kamu bicarakan dulu tentang perasaanmu pada Sultan. Aku rasa dia laki-laki baik. Oke. Safina pun mengetik nama Sultan ke kontak WA-nya. Lalu menelponnya, tapi tidak diangkat. Mungkin sudah tidur karena sekarang sudah larut malam. Jadi Safina memutuskan mengirim pesan. Sultan, temui aku besok jam 9 pagi di pintu masuk taman kota. Aku harap kamu bisa. Pesan terkirim. Tanpa menunggu balasannya, Safina menutup ponselnya dan meletakkannya di meja. Tanpa ambil pusing dengan keadaan kamar yang berantakan, Safina pun menarik selimutnya dan berusaha melupakan Sultan agar tubuhnya bisa istirahat. Pagi pun tiba. Safina yang baru saja bangun segera menyambar ponselnya, membuka layar ponselnya, dan terdapat sebuah notifikasi warna hijau di pesan WA-nya. Baiklah, aku usahakan datang. Satu pesan dari Sultan. Safina pun lekas bersiap diri. Otaknya menyusun berbagai pertanyaan untuk Sultan. Dia berharap tidak akan ada kekecewaan di pertemuannya pagi ini. Hai Sultan, sapa Safina dengan lesunya. Sultan yang tengah duduk menunggu Safina di pintu masuk taman kota langsung bangkit membalas sapaan Safina. Hai, ada apa denganmu? Kenapa? Kamu terlihat pucat dan masam, ada masalah? Siapa wanita itu? Wanita yang bersamamu di mall kemarin. Ada apa dengan pertanyaanmu? Tidak, aku hanya ingin tahu saja sebelum aku lebih dalam menyukaimu. Dia tunanganku. Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau kamu sudah bertunangan? Safina meninggikan suaranya. Hai, tenang dulu lah Saf. Dia memang tunanganku. 2 hari yang lalu ayahnya menjodohkannya denganku. Lalu apa kamu mencintainya? Apa itu penting? Tentu saja, karena aku mencintaimu. Safina, kamu itu cantik dan istimewa. Pasti banyak laki-laki yang lebih dari aku bisa membalas cintamu itu. Tapi aku mau kamu. Tanpa dia bisa tahan air matanya mulai jatuh. Bagi petir di siang bolong, hatinya hancur sehancur-hancurnya. Aku tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, Sultan. Safina memeluk erat tubuh Sultan. Berjanjilah padaku, kau akan lebih baik dari ini, Safina. Lalu Sultan pergi meninggalkan Safina dengan kekecewaannya. Aku sakit, Rifah, hatiku sakit. Pecah Safina di pelukan sahabatnya itu. Lalu bagaimana sekarang? Kembang pelet itu, kau bisa membantuku kan? Baiklah, besok kita ke rumah Nyai. Aku janji akan membayarnya jika aku sudah punya uang nanti. Sudahlah, tak perlu kamu pikirkan. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah Nyai Supartini untuk melakukan ritualnya Safina. Keluarlah wanita parubaya berkebaya coklat dan samping hitamnya. Apa Nyai? Safina terkejut dengan syarat-syarat yang disampaikan Nyai padanya. Kenapa?
kamu tidak sanggup?" tanya Nyai pada Safina yang terlihat sangat terkejut dengan semua syarat-syarat kembang pelet itu. Bagaimana tidak, karena syarat pertamanya adalah kembang 7 rupa yang diambil dari atas kuburan orang yang baru meninggal. Kedua, mencari tahu nama ayah kandung Sultan. Dan ketiga adalah yang paling berat dari ritual ini. Itu karena efek ritualnya hanya mampu bertahan 100 hari. Jadi setelah 100 hari, ritual harus kembali diulang. Itu artinya, Safina harus selalu mendapatkan uang untuk mengulang ritualnya. Ini urusanmu, tugasku hanya membuat tumbal untuk syarat ritual ini, tepis Nyai. Syaf, aku bantu kamu. Makasih Rif. Satu lagi Nyai, apa kembang pelet itu bisa dihentikan jika saya tidak memerlukannya lagi? Bisa, dengan melakukan ritual kembang darah. Apa itu? Kamu sembelih kambing jantan dan tampung darahnya, dan taburi kembang kuburan, kemudian mandikan ke seluruh tubuhmu. Ternyata begitu sulit dan rumit prosesnya, tapi rasa cintanya telah membutakan segalanya. Safina menyetujuinya, dia juga harus mencari pekerjaan mulai dari sekarang. Di sana Saf, kamu yakin? Tentu saja, kamu lihat ada makam yang masih basah tanahnya. Kita ambil bunganya. Malam itu juga Safina dan Rifa langsung memulai ritualnya. Setelah menemukan makam baru dan mengambil bunganya, mereka pun lekas pergi dari area pemakaman di salah satu kampung. Apa itu Rif? Teriak Safina ketakutan di saat perjalanan keluarnya dari pemakaman. Dia melihat sesosok wanita berbaju putih lusuh, tanpa terlihat kedua kakinya. Rambut yang panjang dan gimbal menutupi seluruh wajahnya. Jangan dilihat, jalan terus. Tapi aku takut. Keringat Safina membasahi wajahnya. Safina seketika berteriak dan lari tunggang langgang, meninggalkan sahabatnya. Saf, kok aku ditinggal sih? Teriak Rifa kepada sahabatnya yang telah berlalu meninggalkannya, yang masih di area pemakaman kampung. Setelah mengatur nafas, mereka melajukan mobilnya dan pergi sebelum ada warga yang melihat mereka. Keesokan harinya, dia mulai mencari tahu siapa nama ayahnya Sultan. Bagaimana aku tahu nama ayahnya? Sedangkan rumahnya saja aku tidak tahu. Lamunan Safina memikirkan bagaimana cara mencari tahu tentang Sultan. Tentu tidak mungkin Safina langsung menanyakannya pada Sultan. Itu bodoh namanya. Sultan akan curiga. Tiba-tiba dari belakang, Rifa muncul, mengagetkan Safina. Bengong aja nih. Rifa menyodorkan secari kertas ke tangan Safina. Apa ini? Buka aja. Sultan Akbar Fadilah bin Hasan Fadilah. Tulisan di kertas yang disodorkan Rifa. Iya Saf, ini info si Sultan. Aku mendapatkan dari salah satu akun di media sosialnya. Makasih Rif, kamu memang sahabat terbaikku. Santai aja kali. Kini tinggal menjalankan ritual kembang pelet itu malam ini. Semua sudah dipersiapkan, termasuk tempat di mana Safina akan melakukan ritualnya. Safina tak sabar dengan yang akan dilakukannya. Maafkan aku Sultan, andai kau bisa membalas perasaanku ini, tak akan kulakukan. Malam ini juga Safina mempersiapkan tempat ritual. Halaman belakang rumahnya dirasa cocok untuk menjalankan ritual meski tidak seluas halaman rumah Rifa. Tapi ini cukup aman dan tertutup dari pandangan orang lain. Aku takut Rif. Dengan tubuh gemetarnya dia melangkah perlahan. Kan aku liatin dari sini. Di sana aja barengan sama aku, emang gak bisa? Ritual ini punya kamu. Perlahan Safina berjalan mendekati kursi yang sudah disiapkannya bersama ember berisi air kembang dan alat ritual lainnya. Dengan rasa takutnya, tiba-tiba hawa dingin menyerang tubuhnya. Bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah pelan, Safina sampai di kursi, kemudian duduk. Dia memejamkan mata dan menarik nafasnya dalam-dalam agar bisa melawan ketakutannya. Tiba-tiba dengan rasa penuh keyakinan, dia mengambil selembar foto Sultan
yang berada di samping pot bunga beserta koreknya. Safina memulai dengan membakar fotonya di atas air kembang hingga apinya masuk ke dalam air. Setelah itu dia mengaduk-aduk air kembangnya dengan gayung. Setelah membaca mantra yang diucapkan lantang, seketika rasa takut yang menyerangnya kini berubah menjadi sebuah keyakinan dalam ritual ini. Diguyurkannya air kembang pelet itu mulai dari ujung kepalanya. Tubuhnya seakan digoyang-goyangkan seseorang dan ditepuk-tepuk punggungnya. Sesaat kemudian muncullah 3 makhluk yang pernah dia lihat dalam ritual sahabatnya. Terkejut pastinya, tapi kemudian dia mengumpulkan kembali 1000 keberaniannya. Dengan senyum yang menawan, dia terus mengguyur tubuhnya dengan air itu hingga habis. Beberapa saat ritual pun selesai. Safina kembali ke dalam rumah dengan tubuh menggigilnya karena kedinginan. "Kamu sudah melakukannya, Saf?" Dengan senyum di wajah Rifa. "Iya, nanti kita bahas. Dingin nih, pakai baju dulu." Selesai berganti pakaian, Safina dan Rifa pergi ke dapur, sekedar membuat teh hangat untuk menghangatkan tubuh. "Nih tehnya." "Makasih, Rif. Aku mau bikin mie, kamu mau juga?" "Enggak ah." Rifa mengambil sebungkus mie instan lalu merebusnya. "Saf, bagaimana perasaanmu sekarang?" Rifa bertanya sambil mengaduk mie dalam panci. "Lumayan agak tenang sih, kamu nginep kan?" "Iya dong." Lama berbincang mereka tentang Sultan. Tak terasa malam yang semakin larut menyadarkan mereka untuk segera tidur. Saat akan merebahkan diri ke atas ranjang, dan tiba-tiba notifikasi WA dari ponsel Safina berulang berbunyi. "Siapa tuh?" ucap Rifa sambil menarik selimutnya. "Sultan." Safina antusias. Dengan hati berdebar dan senyum lebarnya, Safina membuka notifikasi. "Saf, kamu sudah tidur kah? Aku mendadak rindu padamu. Kamu marah?" "Saf." Banyak sekali chatnya, mungkin ritualnya mulai beraksi. "Maaf, tadi aku memang tidur." "Bohong, Safina. Benarkah itu? Bukankah kamu sudah punya tunangan?" "Untuk apa aku marah?" balas Safina berulang kali pada Sultan. "Cie, aku tidur duluan ya. Selamat berkencan lewat WA-mu." Goda Rifa yang kemudian berbalik membelakangi Safina yang tengah asik di mabuk cinta. Lama chatting mereka tentang cinta-cinta mereka itu, hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 3:40 pagi. Akhirnya Safina terpaksa memutuskan percakapannya karena Sultan mengajaknya bertemu. Dia tidak mau terlihat kusam di depan pujaan hatinya nanti. Bahagianya Safina dengan senyum yang tetap menghiasi wajahnya. Dia pun tertidur membawa kebahagiaannya di dalam mimpinya. "Saf, bangun dong." Apa sih? Ini udah jam 10 tahu." "Apa? Aduh, aku telat dong." "Kenapa sih?" "Aku mau ketemuan sama Sultan hari ini." "Ya udah, mandi Ki. Ada lontong sayur di meja tuh." Safina pergi meninggalkan Rifa berlalu menuju kamar mandi dengan tergesa-gesa. Khawatir Sultan menunggu terlalu lama karena jam janjiannya memang jam 10 pagi ini. Dia melupakan lontong sayur yang dibeli Rifa untuk sarapan pagi itu. "Nanti kalau kamu mau pulang, kunci saja pintunya dan taruh aja di bawah pot itu." Tunjuk Safina pada sebuah pot besar di ujung terasnya. "Ya sudahlah, selamat bersenang-senang." Safina membalasnya dengan senyuman bahagianya pada sahabatnya itu. Sesampainya di tempat mereka bertemu, Safina melihat Sultan yang tengah duduk menunggunya. Dengan semangat dan senyum terbaiknya, Safina bergegas menghampiri Sultan yang tengah duduk. "Safina." Sultan yang dari kejauhan melihatnya langsung berdiri, menghampirinya dan memeluk tubuh Safina. "Aku merindukanmu," ucap Sultan. "Aku juga." Safina membalas pelukan Sultan. Dalam hati Safina bahagia mendengar Sultan mengatakan itu, meski harus dengan cara yang salah mendapatkannya. Lama mereka saling melepas kerinduan mereka. Lalu Sultan mengajaknya pergi ke sebuah kafe untuk makan siang. Sesamanya di kafe, keduanya memesan makanan favorit mereka.
Sambil menunggu pesanan datang, mereka berselfie mesra di dalam kafe. Sultan yang awalnya sangat hati-hati untuk bersentuhan dengan wanita, tapi kini berbeda sikapnya pada Safinah. Bahkan mereka berselfie menggunakan ponselnya dengan pose mencium pipi Safinah. Saat sedang asiknya mereka menebar kemesraan di kafe, tiba-tiba datang seorang wanita cantik dengan hijab warna merah mudanya menghampiri mereka. "Abang," ucap wanita berhijab itu yang mengejutkan mereka. "Aminah, sedang apa kamu di sini?" Sultan yang kemudian bangkit dari duduknya. "Abang yang sedang apa di sini? Siapa wanita ini?" "Hai, aku pacarnya Sultan," sambar Safinah. "Benar itu, Bang." "Iya, Dek, maafkan Abang karena Abang mencintainya." "Ingat, Bang, Abi dan Umi kita sudah menentukan perihal tanggal pernikahan kita bulan depan." Aminah terlihat kecewa, air matanya pun mulai membasahi pipinya yang merah natural. "Aku tahu, Aminah, tapi aku tak mencintaimu." Gimana ya Aminah? Bang Sultan ini cintanya sama aku." "Tentunya dong, lihat saja dirimu, penampilan aja nggak modis. Mana muka pas-pasan. Bang Sultan lebih milih aku, jadi mendingan kamu pergi cari laki-laki lain yang sama nggak modisnya kayak kamu," timpal Safinah dengan sombongnya. "Apa? Aku tak tahu siapa kamu, jadi mohon kamu diam. Lihat dirimu baik-baik. Wanita macam apa yang rela mengumbar auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Apa kamu tidak sanggup membeli banyak kain untuk bajumu? Hingga kain seadanya pun kamu jadikan baju? Lancang kamu!" amarah Safinah yang ingin menyerang Aminah. Sultan segera menghalangi tingkah Safinah dan mencoba menyelesaikan masalah ini di tempat lain, tidak di tempat umum seperti ini. "Safinah, tahan emosimu. Aku janji akan menyelesaikan semuanya. Kamu tenang saja, sayang." "Baik, aku minta kamu selesaikan urusanmu dengan wanita itu. Tapi ingat, jangan lama-lama, hanya 1 hari. Setelah itu bawa aku ke rumah orang tuamu. Kenalkan aku sebagai calon istri pilihanmu," tegas Safinah. "Oke, sekarang kamu pulang dulu. Kamu bisa pulang sendiri kan? Aku akan menyelesaikan masalah ini dulu di rumah aku. Janji besok kita ketemu lagi." "Apa maksud abang ini?" ucap Aminah. "Sudah, kita bicara nanti." Sultan yang segera membawa Aminah keluar dari kafe, meninggalkan Safinah yang terlihat sangat kesal. Sialan. Safinah terus menggerutu. Kalau saja tadi Sultan tak menghalanginya menyerang Aminah, pasti dia sudah mencakar-cakar wajah lembut Aminah. "Silakan saja Aminah, jangan berharap terlalu banyak. Sultan sudah benar-benar jatuh dalam pelukanku," batin Safinah dengan senyum melicik di bibirnya. "Apa maksudmu?" Abi Hasan, ayah Sultan, terdengar meninggikan suaranya. "Maaf Abi, tapi saya mencintai wanita lain." "Memang seperti apa wanita yang kamu cintai itu, Nak?" ucap Fatimah turut berbicara. "Dia wanita yang tidak bisa menjaga auratnya, Umi." Aminah yang sedari tadi menangis. "Tapi saya sangat menyayanginya, Bi." "Bagaimana kamu bisa mencintai wanita semacam itu? Lihat Aminah, dia wanita soleha." Ayahnya pun sahabat Abi sejak kecil. Apa kamu mau membuat abimu ini malu? Apalagi bulan depan pernikahanmu. Abi Hasan yang terus menentang keinginan Sultan. "Maaf Abi, tapi saya tetap pada pendirian saya." Sultan berlalu meninggalkan keluarganya tanpa mempedulikan abinya yang terus berteriak memanggilnya. "Aminah, maafkan Sultan ya Nak. Kamu sabar dulu biar nanti Umi yang pujuk dia." Umi Fatimah yang terus menyabari Aminah yang tidak bisa menahan kesedihannya. Tentu saja wanita mana yang tak sakit hati dan kecewa ketika calon suaminya terang-terangan mengatakan cinta pada wanita lain. Sementara itu Sultan yang mengurung dirinya terlihat amat murung di kamar. Pikiran kacau dengan masalah yang sedang dihadapinya. Entah apa dalam pikirannya, padahal saat abinya menjodohkannya dengan Aminah, dia terlihat senang menerimanya. Karena pada awalnya Sultan memang berpikir
apapun yang dipilihkan orang tuanya adalah hal yang terbaik untuknya. Tapi kali ini terasa sangat berat menerima keputusan orang tuanya. Terdengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. "Nak, bukalah pintunya." Tanpa berkata-kata, Sultan membukakan pintu untuk uminya. Perlahan Umi Fatimah masuk dan duduk di samping Sultan. "Apa kamu yakin akan keputusanmu?" "Tentu Umi, maafkan saya karena saya sudah membuat Umi dan Abi kecewa. Saya tak bermaksud. Saya sangat mencintai Safina, Umi," ucap Sultan panjang lebar. "Oh, jadi namanya Safina?" "Iya Umi. Umi mau kan merestui hubungan kami?" "Kalau kamu bahagia, Umi juga pasti bahagia sayang. Nanti kamu coba bawa Safina ke rumah dan kenalkan pada Umi." "Benarkah itu Umi?" "Iya." Senyum di bibir uminya yang lembut membuat tenang hati Sultan. Tapi bagaimana kalau mereka tidak setuju dengan Safina? Mengingat Umi dan Abi adalah ustadz dan ustazah. Bagaimana jika nanti Sultan bawa Safina yang selalu berpenampilan seksi dengan rok di atas lututnya dan belahan dada yang terlihat itu? Tak terbayangkan. "Apa maksudmu membawaku ke tempat ini, Tan?" tanya Safina saat dirinya dibawa ke sebuah toko pakaian muslim. "Maaf sayang, aku mau orang tuaku merestui hubungan kita saja." "Apa nggak ada cara lain?" "Sayang, kumohon. Tapi ini akan membakar tubuhku sayang. Kau tahu hijab ini akan sangat panas kalau aku sampai memakainya." "Nanti juga kamu akan terbiasa. Ini demi restu orang tuaku sayang." "Ada-ada aja keluargamu itu." 2 jam lamanya mereka memilih-milih baju dan hijabnya. Meski sebenarnya Safina sangat malas melakukannya, tapi apa boleh buat, ini demi restu dari orang tua Sultan. Sore itu Sultan membawa Safina ke rumahnya. Safina yang terlihat amat cantik dan anggun dengan balutan hijab yang tadi dibelinya bersama Sultan. Meski memang beberapa kali Safina merubah-rubah posisi duduk dan hijabnya saat dalam mobil karena merasa risih tidak terbiasa dengan pakaian itu. "Ini rumahku sayang, yuk masuk," saut Sultan saat sudah berada di halaman rumahnya bersama Safina. Nampak sangat takjub pandangan Safina melihat ke sekeliling halaman rumah yang luas dan indah, bagai di negeri dongeng. Rumah megah bagai istana dengan warna putih sederhana membuat suasana rumah menjadi sangat mewah. "Aku nggak nyangka Sultan sekaya ini," gerutu Safina dalam hati. "Assalamualaikum." Saat Sultan membuka pintu rumahnya yang tak dikunci. "Waalaikumsalam, sini masuk nak." Begitu ramahnya Umi mempersilahkan calon menantunya masuk. Sepertinya Umi dan abinya Sultan sudah menunggu kedatangan seorang wanita yang menjadi idaman anaknya itu. Umi Fatimah dan Abi Hasan dibuat kagum dengan penampilan Safina. Dia teramat anggun dan cantik, sampai-sampai mereka tidak mengenali siapa Safina sebenarnya. "Hai Om, Tante," sapa Safina. Mereka terkejut karena biasanya seorang muslim mengucapkan salam saat bertemu seseorang ataupun memasuki rumah. Tapi ini berbeda sapaan, seperti ABG yang tak tahu sopan santun. "Oh iya, Abi, ini Safina yang aku ceritakan." Sultan memecah pikiran orang tuanya saat sedang terheran dengan yang diucapkan Safina. Ayo duduk sini," ucap Umi Fatimah. "Wah, ternyata kamu cantik sekali. Pantas saja Sultan mengagumimu." "Terima kasih Om. Abi, dari mana asalmu?" "Saya dari luar kota, tapi saya sekarang tinggal di sini di perumahan Cahaya." Lalu orang tuamu?" Safina menundukkan kepalanya dengan lirih. Dia menjawab pertanyaan Abi Hasan. "Maaf Abi, ayah saya sudah meninggal dan ibu saya pergi tidak tahu kemana sejak umur saya 12 tahun. Oh, maafkan saya." "Tidak apa Abi." Ayahnya Safina memang sudah meninggal sejak umurnya 8 tahun karena kecelakaan saat pulang mengojek penumpang. Dan sejak saat itu, ibunya harus bekerja menghidupinya dan juga Safina.
Karena sulitnya mendapat pekerjaan, akhirnya Ibu Safina menjadi seorang PSK di luar kota. Sedangkan Safina dititipkan pada bibinya, adik dari ayahnya Safina, di kota yang Safina tinggali sekarang. Namun setelah 4 tahun menjadi PSK, ibunya tidak pernah lagi datang menemui Safina, walaupun hanya sekedar kabar. Dan setelah itu bibinya pun meninggal dunia. Akhirnya Safina menjadi sebatang kara. Saya di sini tinggal sebatang kara karena sanak saudara saya sangat jauh keberadaannya. Kata-kata Safina yang membuat Umi dan abinya Sultan merasa iba. Akhirnya orang tuanya Sultan pun merestui hubungan mereka karena merasa kasihan dengan Safina. Mungkin dengan Sultan mempersuntingnya, Abi Hasan berharap bisa meringankan beban kehidupannya Safina, tanpa mereka tahu siapa sebenarnya Safina. Baiklah, Abi merestui kalian. Umi juga. Benarkah? Terima kasih Umi, Abi. Sultan yang amat bahagia, tentunya Safina juga bahagia. Tapi bagaimana dengan Aminah, Bi? Jangan dipikirkan, nanti Abi akan datang ke rumahnya dan membicarakan ini pada keluarganya Aminah. Abi yakin mereka pasti mengerti. Tapi ingat Sultan, jika kamu benar-benar serius, jalanilah dengan benar dan bertanggung jawab. Jangan bikin abimu ini malu lagi. Tegas Abi. Setelah lama berbincang-bincang dengan calon mertua, dengan sebisa mungkin Safina bersikap manis. Akhirnya Safina undur diri dengan alasan teman yang menawarinya pekerjaan. Tentunya Sultan pun yang mengantarkan Safina. Sultan hanya mengantarkan Safina sampai depan jalan menuju rumahnya. Setelah sampai di rumah dan masuk kamar, Safina langsung melepas hijabnya. Ya ampun, panas banget, gak kuat aku. Gerutu Safina yang terus mengipas-ngipaskan tangannya. Tapi Safina merasa senang karena usahanya membuahkan hasil. Restu dari orang tua Sultan membuat hatinya bahagia. Itu artinya tak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Sebuah notifikasi WA masuk. Sayang, Abi minta kamu minggu depan ke rumah untuk menentukan tanggal pernikahan kita. Kamu gak lagi bohong kan? Enggak lah yang, tapi aku minta mulai dari sekarang kamu pakai hijab ya. Kamu serius? Aku mana bisa. Nanti juga kamu terbiasa. Aku coba ya. Apakah Safina bisa berpakaian seperti Aminah? Sedangkan dia sama sekali tidak menyukai penampilannya itu. Mana mikirin nyari kerjaan, si Sultan juga macam-macam aja permintaannya. Safina terus saja memikirkannya. Dia baringkan tubuhnya dan mengangkat ponselnya ke depan pandangannya. Sepertinya berselancar sebentar di akun Facebooknya, bisa sedikit melupakan hal-hal yang memberatkan pikirannya. Dan benar saja, saat dia menelusur ke bawah beranda Facebooknya, dia dibuat tertawa dengan postingan-postingan orang-orang aneh itu. Tapi ketika dia melihat postingan video di salah satu akun beranda, dia berhenti dan memperhatikannya. Selain perasaan tenang, ternyata gerakan sholat juga adalah olahraga yang baik. Begitulah isi postingan tersebut, dan Safina pun memutar videonya. Apa benar ini? Tanyanya dalam hati. Video tersebut memperlihatkan beberapa orang sedang memperagakan gerakan sholat berjamaah. Entah kenapa dirinya merasa tertarik dengan gerakannya. Dengan gerakan acak-acakan, Safina menirukan gerakan ruku, sujud, dan gerakan sholat lainnya. Setelah itu dia kembali membaringkan tubuhnya dan mengulang-ulang videonya. Hingga tak terasa Safina pun tertidur. Terdengar suara ketukan pintu. Safina, teriak Rifa dari balik pintu. Sebentar. Safina langsung menghentikan aktivitasnya dan berlari menuju pintu utama rumah. Hai Rif, ada apa? Aku punya kerjaan buat kamu. Benarkah? Kerja apa dan di mana? Kamu bisa jahit kan? Ya bisa sih, kan dulu nenekku tukang jahit. Nah, ibuku kebetulan buka konveksi pakaian. Baru buka sih, tapi udah punya target. Gajinya gimana? Sesuai pendapatan barang yang selesai kamu kerjakan lah. Oke deh Rif, kapan mulai kerja?
Kebetulan kamu tuh kan sahabat aku yang paling riweh, jadi nggak perlu pakai lamaran. Besok ke rumahku aja, kamu bisa langsung ngomong sama mama. Kan mamaku juga udah kenal sama kamu. Ish, oke deh. Ya udah sekarang kita belanja yuk. Oke, aku ganti baju dulu ya. Safina langsung berlari menuju kamar dan mengambil pakaian di lemarinya. Tapi tiba-tiba dia terhenti seketika mengingat ucapan Sultan yang menginginkan berhijab. Dengan langkah pelan dia kembali memakai baju muslim dan hijabnya. Yang bener kamu, Saf. Rina yang kaget melihat sahabatnya yang super seksi memakai hijab. Apa sih? Insaf nih ceritanya. Rifa mengolok-olok Safina. Ini aku lagi belajar tahu, kan mau jadi istrinya Sultan. Emang kalau pakai hijab bisa perawan lagi? Gimana kalau Sultan tahu kamu bukan perawan lagi? Jangan gitu dong, Rif. Iya deh, iya. Ya udah yuk berangkat, Bu Ustazah. Ah, sialan kamu. Tapi benar juga, Sultan kan anak baik-baik, keluarganya pun baik. Gimana kalau sampai mereka tahu Safina hanyalah barang bekas? Setelah asik berbelanja, kedua sahabat itu pergi ke sebuah kafe untuk istirahat. Panas banget nih, gatel. Keluh Safina. Buka aja lah. Enggak ah, pokoknya aku harus kuat. Dan tiba-tiba pesan masuk ke telepon Safina. Kamu itu wanita jalang, sok-sokan pakai hijab, gak pantas. Isi pesan dari nomor baru. Sialan, siapa nih? Emosi Safina. Kenapa, Saf? Nih, coba kamu baca. Safina memberikan ponselnya pada Rifa. Siapa nih? Hati-hati kamu, Saf. Kayaknya ada yang gak suka sama kamu. Sini, aku mau telepon aja orangnya. Safina mengambil alih ponselnya yang ada di tangan Rifa. Halo, ternyata seorang wanita. Hai, sialan kamu. Siapa sih? Safina dengan kasarnya. Oh, ternyata keluar juga aslinya singa jalang ini. Sudah aku bilang, biarpun pakai hijab, kamu tuh tetap jalang. Lihat saja bagaimana cara bicaramu. Jawab seseorang dari seberang telepon. Tahu apa kamu? Jangan ikut campur urusanku. Jelas aku tahu, apalagi sama Sisam, Damar, Ferry, Ahmad, dan masih banyak laki-laki yang memuja tubuhmu. Seseorang itu menyebut semua mantan Safina yang pernah menidurinya. Safina diam dengan emosi yang tak tertahankan. Dan tentunya kamu tidak lupa kan, saat terakhir kamu berhubungan badan di dalam toilet umum. Ucapnya dengan tawa membahana, dan panggilan pun terputus seketika. Siapa orang tadi, Saf? Gak tahu, yang jelas dia tahu siapa aku, bahkan semua mantan-mantanku. Tenang, Saf. Gimana aku bisa tenang? Kamu gak mikir apa? Kalau nanti dia ngadu sama Sultan, apalagi keluarganya. Santai aja kali, kembang pelet itu gak bakal bisa lepas dari si Sultan. Soal orang tuanya, kan kamu bisa dong acting. Bener juga. Tatapan licik keduanya seolah menjadi pelindung dari siapa diri Safina. Safina sudah mulai dengan pekerjaannya sebagai penjahit di konveksi ibunya Rifa. Setelah sebelumnya Safina menemui ibunya Rifa dan meminta pekerjaan. Pekerjaan ini penting bagiku, semangat. Safina menyemangati dirinya sendiri. Karena memang pekerjaan ini adalah penting, karena gajinya yang akan dia simpan untuk membayar ulang ritual kembang pelet. Saat sedang sibuk menjahit, tiba-tiba semua pegawai di konveksi keluar bergantian. Hai, kamu gak mau sholat bareng aku? Ajak salah seorang karyawan pada Safina. Sholat? Iya, ini sudah azan asar. Oh iya, tapi aku gak bawa alat sholatnya. Gak apa-apa, di musola ada beberapa mukena kok, yuk. Dengan terpaksa Safina ikut sholat bersama teman kerjanya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya, Safina pergi berwudu. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Agar tidak malu, dia menunggu temannya berwudu terlebih dahulu, supaya dia bisa mengekori cara berwudu. Setelah selesai, keduanya pun sholat.
Safina hanya mengikuti gerakan temannya saja tanpa dia tahu apa yang temannya lafalkan. Selesai sholat, Safina kembali ke tempat kerjanya. Tapi tiba-tiba pandangannya buram dan kepalanya pusing. Sesaat sebelum dia terjatuh, Safina melihat Nyi Supartini menatapnya dari luar jendela tempatnya bekerja. Sontak semua karyawan panik dan membawa Safina ke UKS. Setelah sadar dari pingsannya, Safina segera diberi minum oleh Rifa. Rifa yang kebetulan disuruh ibunya untuk mengontrol karyawan. "Kamu kenapa, Saf?" "Gak tahu, tadi habis sholat aku mendadak pusing." "Sholat?" "Iya." "Sejak kapan kamu sholat, Saf? Ingat, Saf, jangan kamu ulangi lagi, bahaya." "Aku baru kali ini kok sholat, itu pun gak jelas, akunya gak bisa, Rif." "Emangnya kenapa?" "Kamu tahu, pelet itu akan luntur, Saf, kalau kamu sholat." Rifa berbisik karena takut ada orang yang mendengarnya. "Apa? Ya udah, aku nggak bakalan ngelakuinnya lagi. Pantesan tadi sebelum benar-benar nggak sadar, aku lihat Nyai." "Ya sudah, kita pulang, aku antar. Lagian beberapa karyawan juga udah pada pulang kok, selain yang lembur." Rifa pun pergi mengantar Safina pulang. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba, "Apaan tuh, Rif?" Safina yang terkejut dan panik. "Sial, ada orang yang sengaja nabrak mobilku," gerutu Rifa. Mereka pun berhenti dan turun dari mobil. Rifa menggedor-gedor pintu kaca mobil yang menabrak mobilnya dengan emosi. "Hai, keluar, gak bisa nyetir ya? Lihat tuh mobilku, sampai penyok, cepetan keluar." Rifa terus emosi. Dan keluarlah dua orang pria bertubuh kekar. Salah satunya masih muda, sekitar 25 tahunan. Dan yang satunya lagi agak tua, sekitar 50 tahunan. "Kenapa, Neng?" ucap salah seorang pria muda yang mengemudikan mobil sambil mencolek dagu Rifa. "Jangan kurang ajar ya." Safina langsung menyerobot melihat temannya diganggu. Oh, ternyata ada wanita jalang pakai hijab. "Mau apa kalian?" tanya Safina. "Kita mau senang-senang dong, Neng." "Saf, kita pergi cepat." Rifa menarik tangan Safina masuk ke dalam mobil. Namun saat hendak berbalik masuk mobil, tiba-tiba di belakang mereka ada seorang wanita yang Safina kenal. Kamu kenal, Saf?" tanya Rifa. "Dia mantan tunangannya Sultan." Wah, kamu masih ingat ternyata. Hijabnya bagus, tapi sayang, yang memakainya hanya seorang sampah," ucap Aminah yang tak lain adalah mantan tunangannya Sultan. "Apa maumu?" "Kamu tanya apa mauku? Apa kamu lupa? Kamu ini sudah merebut Sultan dariku." "Yaitu karena Sultan mencintaiku." "Hah, cinta? Itu karena kamu pakai pelet," ucap Aminah dengan kasar, menoyor kepala Safina. "Hai, jangan main toyor dong." Rifa membela sahabatnya. "Diam kamu. Kalian urus dia." Aminah memerintahkan kedua pria tadi untuk menangani Rifa. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Rifa." "Aminah, apa maksudmu?" Safina mulai ketakutan saat melihat sahabatnya itu diseret kedua pria tadi ke dalam mobil dan diikatnya. "Aku pikir kamu wanita baik, Aminah, wanita yang soleha. Karena itu orang tuanya Sultan begitu menyanjungmu. Tapi ternyata kamu tidak lebih dari serigala berbulu domba." "Kenapa? Kamu saja yang bodoh. Aku punya uang untuk membayar siapa saja untuk menjadi budakku. Tentunya dengan begitu, aku sangat mudah mencari tahu tentangmu." Safina tak menyangka Aminah yang dipikirnya lugu bisa berbuat seperti itu. Ternyata apa yang dilihat dari penampilannya semua salah tentang Aminah. Aminah tak lebih dari orang-orang jahat dalam sinetron. "Kurang ajar kau!" Safina menarik hijab Aminah. Tiba-tiba kedua pria itu menarik tubuh Safina hingga tersungkur, dan salah seorangnya kemudian menamparnya. Safina kemudian mengeluarkan ponselnya. Dia hendak menghubungi Sultan agar bisa menolongnya. "Halo Sultan, tolong aku, cepat. Aku di jalan dekat jembatan menuju rumah."
Safina yang terlihat panik berbicara dengan cepat pada Sultan. Lalu ponselnya direbut Aminah dan dibantingnya ke jalanan. "Hai bodoh, jangan coba-coba kamu mengadu pada siapapun, apalagi Sultan." Beberapa kali Aminah menampar dan mendang tubuh Safina, hingga Safina tidak berdaya. Rifa yang diikat di dalam mobil hanya bisa menangis melihat sahabatnya itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan, mulutnya disumpal kain hingga tidak bisa berteriak minta tolong. Jalanan yang sepi yang jarang dilalui orang ketika sudah malam membuat Safina dan Rifa sulit mendapatkan pertolongan. Bawa dia, perintah Aminah pada anak buahnya. "Ayo bangun." Kedua anak buah Aminah menyeret paksa tubuh Safina yang lemah. Safina dibawa ke sebuah kebun yang ada di pinggir jalan. Lalu kedua anak buah Aminah melempar tubuh Safina hingga tersungkur. Safina hanya bisa mengadu kesakitan karena perbuatan mereka. "Kalian tahu tugas kalian," ucap Aminah sambil memberikan sebuah kamera pada mereka. "Tentu dong bos." "Bagus, aku akan menunggu di mobil." Aminah berlalu pergi meninggalkan anak buahnya dan Safina di kebun itu. Aminah dengan senyum liciknya menghampiri Rifa yang tak berdaya di dalam mobil. "Halo Rifa, apa kabarmu di sini?" Aminah lalu membuka sumpalan di mulut Rifa. Rifa yang terlihat sangat ketakutan berusaha menjauh dari Aminah. "Cuy, kau tak pantas memakai jilbabmu. Kau iblis." Rifa meludahi wajah Aminah. 2 tamparan keras mendarat di pipi Rifa. "Kurang ajar kau." Aminah kemudian mengambil pisau belati yang ada di tasnya dan 1 kali tusukan di perutnya membuat Rifa meringis dan tak sadarkan diri. Darah segar keluar bersamaan dengan pisau yang ditarik keluar Aminah. "Tidurlah, aku pun ingin tidur sebentar sambil menunggu anak buahku bersenang-senang dengan sahabatmu itu." Aminah berbicara sendiri dengan kemenangannya. Sementara itu Sultan yang baru saja menerima telepon dari Safina terlihat panik. Dia segera bergegas pergi menemui Safina. Dia sempat mendengar tempat yang disebutkan Safina di telepon. "Kemana kamu Sultan?" tanya Abi. "Safina minta tolong Bi, tadi dia telepon saya, sepertinya dalam bahaya." "Abi ikut, sebelumnya biar Abi telepon polisi dulu." "Umi juga." "Baiklah, kita berangkat sekarang." Mereka pun dengan tergesa-gesa pergi bersama ingin mengetahui apa yang terjadi pada Safina. Semua panik. Sultan dengan kecepatan tinggi membawa mobilnya menuju lokasi yang disebutkan Safina. "Tunggu Bi, bukannya itu mobil Aminah?" Sultan memarkirkan mobilnya di belakang mobil Aminah. Mereka semua turun. Sultan yang tahu mobil yang satunya lagi adalah mobil Rifa langsung pergi mengeceknya. Dan Abi Hasan mengecek mobil Aminah bersama Umi Fatimah. "Astagfirullahalazim." Abi Sultan terlihat terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Ya Allah, kenapa mereka Bi?" Sultan yang langsung menghampiri Umi dan abinya karena di mobil Rifa tidak ada siapapun. "Sepertinya ada kecelakaan." Abi Hasan yang mengira telah terjadi kecelakaan karena melihat kondisi Rifa dan ada Aminah di sampingnya. Aminah terperanjat saat mendengar kebisingan antara Abi, Umi, dan Sultan. Dia keluar dari mobil dengan tubuh yang gemetar. "Aminah, apa yang terjadi?" tanya Abi. "Mana Safina? Tadi dia menelponku, ada di sini." Aminah yang terlihat gugup dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Kita dirampok," ucap Aminah terbata-bata. Semuanya panik, tapi Sultan yang curiga saat melihat pisau belati yang ada di tangan Aminah dengan berlumuran darah. "Apa itu Aminah?" Aminah yang sadar bahwa pisau itu ada di tangannya langsung melempar pisau itu ke sembarang arah. "Apa yang kau lakukan Aminah?" tanya Abi dengan nada tinggi. "Saya akan menelpon ayahmu," ucap Umi mengeluarkan ponselnya. Sedangkan Umi menelpon ayah Aminah. Sultan dan Abi terus menekan Aminah tentang keberadaan Safina. Sultan yang teramat khawatir akan kekasihnya itu langsung pergi mencari keberadaan Safina dengan memanggil-manggil namanya.
Sementara Abi menjaga Aminah dan Umi yang melihat keberadaan Rifa yang mengkhawatirkan langsung menelpon ambulan. Sementara itu anak buah Aminah sedang menjalankan perintah dari Aminah. Salah seorang dari mereka memegang kamera dan menyalahkannya untuk merekam perbuatan yang mereka lakukan. Sementara yang satunya mencoba menyibak hijab dan baju Safinah. Safinah yang sudah tak berdaya hanya bisa menitikkan air matanya. Dia tahu dia bukan wanita baik-baik, tapi rasa cintanya pada Sultan membuatnya lebih menjaga dirinya. Sultan, maafkan aku karena melanggar janjiku untuk menjadi lebih baik, ringis Safinah dalam hati. Anak buah Aminah yang sudah mulai menjarah tubuh Safinah dengan buasnya. Tiba-tiba datanglah Sultan. "Hai, kurang ajar!" Kedua anak buah Aminah lantas terperanjat dari tempatnya dan mulai menyerang Sultan. Mereka terlibat perkelahian. Sultan yang terus mencoba melawan kedua anak buah Aminah harus tumbang dikeroyok dua bajingan itu. Beberapa saat kemudian polisi datang memberi tembakan peringatan ke udara. Kedua bajingan itu mencoba kabur, tapi sia-sia. Tempat sudah dikepung dan akhirnya Aminah dan dua anak buahnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Rifa dan Safinah segera dilarikan ke rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan medis. "Anak tak tahu diri, kamu sengaja melempar kotoran ke wajah abimu ini, hah?" Ayahnya Aminah terlihat murka saat melihat anaknya digiring polisi. "Apa yang kau dapat, Aminah? Selama 10 tahun kau tinggal di pesantren." Ayahnya terus mencecar Aminah dengan emosinya. "Tenanglah, biar bagaimanapun dia anakmu." Abi Hasan mencoba menenangkan ayahnya Aminah. Semua tidak menyangka dengan perbuatan seorang santriwati terbaik yang sudah hafiz Quran itu. Di luar dugaan, Aminah yang terlihat lugu dan baik ternyata bisa memperbuat hal yang amat tidak terpuji. Safinah dan Rifa yang sudah mendapatkan penanganan di rumah sakit sudah mulai siuman. Beruntung keduanya bisa selamat atas kebesaran yang maha kuasa. "Sayang, aku senang kamu sadar," ucap Sultan yang sederit tadi menangisi keadaan Safinah. "Umi, Abi, dan kamu Sultan, aku mau minta maaf." Safinah yang mulai menangis mengingat semua kesalahannya. "Maaf untuk apa? Aku sudah melakukan kesalahan terbesar padamu." "Kamu tidak salah apapun, Safinah." "Tidak, Aminah marah karena aku merebutmu darinya." "Itu bukan salahmu, karena aku mencintaimu, sayang." "Kamu mencintaiku karena aku menggunakan pelet Sultan. Aku janji akan melepas pelet itu setelah aku keluar dari rumah sakit. Maafkan aku." Tangis Safinah semakin kencang. "Sudahlah nak, yang penting kamu sudah mengakui kesalahanmu. Kami sudah maafkan," kata Umi Fatimah. "Iya Safinah, lebih baik kamu fokus pada kesembuhan diri kamu nak," tambah Abi. Safinah tidak menyangka betapa baiknya keluarga Sultan. Hati mereka dipenuhi dengan kebaikan. "Dan dengan apapun tanpa pelet itu, aku akan tetap menikahimu karena aku tahu sedalam apa perasaanmu padaku." Sultan memantapkan diri. Setelah keluar dari rumah sakit, Rifa dan Safinah memutuskan untuk belajar agama di sebuah pesantren. Setelah sebelumnya Safinah memutus kembang pelet itu dengan dibantu Sultan dan keluarganya. Setelah 1 tahun keduanya tinggal di pesantren, akhirnya mereka putuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. "Saf, rasanya aku kangen banget sama rumah." "Aku juga, tapi kenapa kalau kamu kangen rumah, kamu malah pulangnya ke rumahku, Rif?" "Pengen aja, emang gak boleh gitu." Setelah sampai di rumah Safinah, Safinah merasa heran karena pintu rumah terbuka lebar dan semua lampu menyala terang. Siapa yang nyalain lampunya? Kan gak ada orang. Safinah langsung keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya. "Assalamualaikum." Safinah mengucap salam. Namun alangkah terkejutnya ketika dia melihat Sultan yang tengah duduk bersilah bersama keluarganya. "Waalaikumsalam."
Serempak mereka menjawab salam Safina. Ada acara apa ini? Sesuai janjiku, aku akan menikahimu sekarang. Kamu bersedia kan? Aku sudah mempersiapkan semuanya, termasuk penghulu dan mas kawin. Safina tak mampu berkata-kata. Dia merasa terharu dengan kejutan yang diberikan Sultan. Penghulu yang sudah duduk bersiap di antara pelaminan akan segera menikahkan mereka. Tunggu, aku juga punya kejutan untuk Musaf. Arifah yang kemudian menyusul Safina masuk bersama seorang wanita. Ibu, saat Safina menoleh ke arahnya, dia langsung memeluk wanita parubaya itu. Maafkan ibu, Saf. Acara pun selesai dengan lancar dan rasa haru bahagia pada diri Safina. Hari itu adalah hari paling bahagia untuknya. Namun sayang, 2 tahun setelah kebahagiaan Safina itu hadir melengkapi hidupnya, Safina harus pergi untuk selamanya. Dia meninggal saat melahirkan putri pertamanya, buah cinta darinya dan Sultan. Tentunya Sultan merasakan kepedihan yang amat mendalam, tapi semuanya mampu terobati sedikit demi sedikit oleh hadirnya Safina kecil. Bahkan Sultan memberi nama putri kecilnya itu Safina Nur Salehah. Kini Safina kecil tumbuh menjadi gadis yang pintar dan mewarisi kecantikan dari almarhum Safina. Terkadang jika Sultan sedang rindu akan almarhumah istrinya, dia sering mengajak Safina berlibur, sekedar melihat senyum kebahagiaan yang sangat mirip ibunya itu. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Dan satu lagi, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya saja. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.